pertemuan ke-11 ini kita akan masuk ke siklus sistem buku besar dan pelaporan. Kita masuk ke dalam siklus akuntansinya ya, gitu. Nah, ini adalah diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan ya kan, di mana sistem buku besar dan pelaporan ini itu semuanya berhubungan dengan dia nih. Ada siklus pendapatan yang mengirimkan mengenai penjualan sama penerimaan kas, ada siklus produksi mengenai HPP-nya, ada SDM yang kita pelajari minggu kemarin mengenai beban gaji sama upah gitu kan, ada siklus pengeluaran mengenai pembelian dan pengeluaran kas gitu. Nah, ada bendahara nih tentang entry jurnal aktivitas investasi, ada controlling mengenai jurnal penyesuaian, ya kan, ada direktur anggaran mengenai anggaran dan yang lain-lain. Jadi semuanya terhubung ke sistem ini karena ini adalah mengenai si akuntansinya nih, mengenai si pembukuannya. Nah, fungsi utama buku besar dan pelaporan adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data-data dari sumber-sumber sebagai berikut. Sebagai subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan dalam bab 12 sampai 15 ya kan, menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Hanya arus data utama dari setiap subsistem yang digambarkan untuk menjaga agar figur menjadi rapi. Terus bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan dan penyelesaian instruksi utang dan ekuitas serta pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Ada departemen anggaran menyediakan nomor anggaran, terus ada controlling menyediakan jurnal penyesuaian ya. Jadi kalau yang ini adalah dari bab 12 sampai bab 15 ya kan. Ada direktur anggaran mengenai anggarannya, ada controller mengenai jurnal penyesuaiannya, sama bendahara ya kan mengenai kalau misalnya ada jurnal aktivitas investasi. Nah, ini semua akan dilaporkan ke bendahara, manajer, sama pengguna eksternal dan controller. Ya. Jadi intinya di sini adalah bikin laporan keuangan buat keempat orang ini. Nah, di sini adalah diagram untuk menunjukkan aktivitas dasar yang dilakukan dalam sistem buku besar. Jadi ada 4 aktivitas dasar, yaitu memperbarui buku besar ya kan. Terus yang kedua adalah memasukkan jurnal penyesuaian, yang ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan, yang keempat adalah menghasilkan laporan manajerial, ya kan. Di sini adalah subsistem akuntansi. Pertama-tama mereka entry jurnal kan, nih masuk ke dalam buku besar, ya kan. Dan bendahara juga mengentry jurnal ya. Mereka masukin deh nih ke buku besar, ya kan. Sama-sama voucher jurnal. Lalu memasukkan jurnal penyesuaian dari si controller diposting lagi ke buku besar nih, ya kan. Dapatlah neraca saldo, ya kan, sama bikin voucher jurnal lagi. Terus sama neraca saldo yang sudah disesuaikan dikirim nih ke sini, ya kan. Kita menyiapkan laporan keuangan, ya kan. Laporan keuangan dikirim ke external user, ya kan. Sama dikirim ke controller. Terus di sini diposting lagi nih jurnal penutup di sini. Terus laporan keuangan juga dikirim ke manajer. Di sini adalah menghasilkan laporan manajerial, ya kan? Laporan manajerial itu dari budget director bikin di budget plan, dibandingin di sini sama dikirim ke manajer mengenai budget sama report realisasinya. Lalu diposting lagi ke buku besar. Nah, di sini empat aktivitasnya, yaitu yang ada di sini: memperbarui buku besar, memasukkan jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, sama menghasilkan laporan manajerial. Yang akan dibahas adalah poin 1 dan poin 2. Nah, untuk poin 3 sama poin 4 itu akan dibahas oleh kelompok selanjutnya, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama adalah untuk memperbarui buku besar. Nah, prosesnya itu aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari memposting entry jurnal yang berasal dari dua sumber berikut ini, subsistem akuntansi sama bendahara. Nah, ancamannya adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Nah, pengendalian adalah kita harus merekonsiliasi dan laporan pengendalian serta pemeliharaan sebuah jejak audit yang memadai. Yang kedua adalah memposting jurnal penyesuaian, ya kan, kita bikin jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian yang asli itu kan berasal dari controller, ya kan. Setelah neraca saldo awal disiapin nih. Nah, jurnal penyesuaian dibagi menjadi 5 kategori dasar, ya kan, kalau kita pelajari ya. Ada accrual, ada penangguhan, ada estimasi, ada revaluasi, sama ada koreksi. Nah, ancamannya adalah entry jurnal penyesuaian tidak diotorisasi dan tidak akurat.
adalah ancaman yang perlu diatasi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah kepada keputusan yang buruk. Pengendaliannya adalah pengendalian akses yang kuat mengenai resiko jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Nah, mengenai ancaman sama pengendalian. Nah, seluruh aktivitas di buku besar dan pelaporan ini bergantung pada database yang terintegrasi. Ancaman utamanya adalah data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Hal ini dapat menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Ancaman kedua adalah sistem buku besar sama pelaporan, pengungkapan informasi keuangannya tidak diotorisasi. Dan ancaman yang ketiga adalah hilangnya atau penghancurannya data induk. Nah, di sini adalah ancaman sama pengendalian di buku besar ya. Nah, bisa kalian baca masalah-masalah umumnya, ya kan, database tidak akurat, pengungkapan tidak diotorisasi, hilangnya pengusakan data. Lalu pengendaliannya apa? Harus ada pengendalian integrasi pengolahan data, pembatasan akses ke buku besar, tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar, ya kan. Ini untuk 1-3. Untuk yang nomor 2, maka pengendaliannya adalah pengendalian akses sama enkripsi. Untuk yang hilangnya pengurusakan data berarti harus di backup dan prosedur pemulihan bencana, ya kan. Di sini bisa kalian baca ya. Untuk aktivitasnya memperbarui buku besar, ancamannya apa nih? Pembaruannya tidak akurat atas buku besar gitu. Jadi pengendaliannya apa? Pengendalian integritas, pemrosesan entry data, ya kan, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, terus pembuatan sama tinjauan jejak audit, ya. Untuk kayak memasukkan jurnal penyesuaiannya nggak akurat, sama jurnal penyesuaian tidak diotorisasi, ya kan. Jadi pengendaliannya apa nih gitu ya. Ini bisa kalian baca ya di sini ya, dan bisa kalian pahami karena ini lumayan mudah. Sekian untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 2 aja, memperbarui buku besar sama memasukkan jurnal penyesuaian. Yang ketiga sama yang keempat akan kita bahas minggu depan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.